Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang dulu nih kepada santriwan dan santriwati kelas 7 yang baru bergabung di keluarga besar MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Oke, di sini perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Misradi Surya atau kalian bisa panggil Pak Radi. Dimana di sini saya mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7 ya. Oke, nah sesuai dengan judul hari ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Oke, perhatikan kalimat berikut. Putri pergi ke toko untuk membeli tepung sebanyak 2 kg sebagai bahan membuat kue. Kemudian pada kalimat kedua, Echa mengukur panjang meja belajar dengan menggunakan jengkal, misalnya diperoleh panjang meja 8 jengkal. Nah, pada kalimat pertama itu ada alat yang digunakan berupa timbangan sehingga diperoleh massa tepung 2 kg. Sedangkan pada kalimat yang kedua itu menggunakan jengkal untuk mengukur panjang meja sehingga diperoleh panjang meja itu 8 jengkal. Oke, dari contoh ini maka yang disebut dengan besaran itu adalah 2 kg. Besarannya 2, kilogramnya satuannya. Sama pada kalimat kedua juga panjang meja itu 8 jengkal. 8 besaran, jengkal satuannya. Nah, jadi itu ya, jadi ada besarannya, ada satuannya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Nah, jadi di sini yang disebut dengan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Nah, kalau tidak dapat dinyatakan dengan angka itu namanya adalah kualitatif ya. Jadi tidak dapat dinyatakan dengan angka, kualitatif. Dinyatakan dengan angka, kuantitatif. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Satuan. Nah, yang disebut dengan satuan itu apa? Pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Itu satuan. Kemudian mengukur. Nah, yang disebut dengan mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran fisika itu dapat terdefinisi atau dapat kita definisikan jika ada nilainya atau besarnya dan ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. Maka 10 sebagai besaran, kilometer sebagai satuan. Kemudian satuannya, nah satuan ini ukuran dari satu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya meter, kilometer itu adalah satuan panjang. Detik, menit, jam itu adalah satuan waktu. Gram, kilogram itu adalah satuan massa dan lain-lain. Kemudian sistem satuan. Nah, sistem satuan itu ada dua macam. Sistem metrik atau MKS, di sini meter, kilogram, sekon, dan juga CGS, sentimeter, gram, sekon. Sistem non-metrik, nah disebut juga dengan sistem British. Nah, jadi sistem satuan ada dua ya, sistem metrik dengan sistem non-metrik. Kemudian ada yang disebut sebagai sistem internasional. Nah, ini berlakunya keseluruhan ya, seluruh dunia berlaku. Disebut dengan sistem internasional SI, satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini. Kemudian dalam SI itu ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Oke, apa saja? Bisa kita lihat. Nah, besaran itu ada 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Itu besaran pokok ya. Kemudian kalau besaran turunan itu besaran-besaran lain yang tidak termasuk dalam besaran pokok. Jadi ada besaran pokok dulu,
selain dari besaran pokok disebut sebagai besaran turunan gitu. Oke, lanjut. Berikutnya, 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI itu ada 7 yang berdimensi dan 2 yang tak berdimensi. Di sini yang pertama itu besaran pokok panjang, satuannya adalah meter, lambangnya M, dimensinya L. Kemudian massa satuannya kilogram, lambangnya kg, dimensinya M besar ya. Waktu satuannya adalah sekon, lambangnya S dan dimensinya T besar. Arus listrik. Nah, arus listrik satuannya adalah ampere, lambangnya adalah A dan dimensinya adalah I besar. Suhu Kelvin. Nah, jadi untuk suhu itu bukan Celcius ya, tapi Kelvin. Adapun untuk pengukuran suhu sendiri yang diketahui di dunia ini ada 4 ya. Yang paling terkenal yaitu Kelvin, Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Oke, jadi Kelvin yang merupakan besaran satuan dari suhu untuk sistem internasional, bukan Celcius. Lambangnya adalah K, dimensinya adalah theta. Intensitas cahaya, nah satuannya adalah kandela, dilambangkan dengan CD, dimensinya adalah J. Kemudian terakhir jumlah zat, nah satuannya adalah mol, lambangnya adalah mol, dan dimensinya adalah N besar. Besaran pokok tak berdimensi, nah jadi yang tidak ada dimensinya. Besaran pokok tak berdimensi itu ada sudut tetar, satuannya adalah radian, disingkat rad. Kemudian sudut ruang, nah, steradian atau biasa disingkat dengan SR. Oke, lanjut. Berikutnya adalah panjang. Nah, suatu satuan panjang dalam SI adalah meter, M, namun dalam kehidupan sehari-hari dikenal juga satuan panjang seperti kilometer, inci, senti, mili. Nah, hubungan antara satuan-satuan tersebut, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, biasanya inci itu bisa kalian temukan pada penggaris biasanya ya. Jadi 1 inci itu nilainya 2,54 cm. Oke, ini alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Jadi ada mistar, kemudian ada jangka sorong, nah dan juga ada mikrometer sekrup. Kemudian massa, nih massa, satuan massa dalam SI adalah kilogram atau kg. Namun dalam kehidupan sehari-hari dikenal juga satuan massa seperti ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Hubungan antara satuan massa tersebut adalah 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 1000 kg. Maksud saya 100 kg. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Dan 1 gram sama dengan 1000 miligram. Oke, ini alat-alatnya. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi alat ukur mengukur besaran massa ini juga berbeda-beda sesuai dengan besar yang diukur. Jadi ada timbangan itu untuk menimbang emas, ada timbangan untuk menimbang ikan di pasar, ada timbangan gula, kemudian untuk timbangan bahan-bahan kimia berupa neraca yang disebut dengan neraca Ohaus. Jadi ada timbangan, kalau yang di sebelah kiri, kalau yang di sebelah kanan itu neraca Ohaus ya, atau neraca lengan. Oke, lanjut berikutnya, waktu. Nah, satuan waktu dalam SI adalah detik atau sekon. Jadi kadang-kadang di buku itu dituliskan detik, kadang juga dituliskan sekon. Oke, pada awalnya 1 detik itu sama dengan 1/86.400 hari rata-rata putaran bumi. Nah, kemudian 1 detik itu atau 1 sekon itu sama dengan waktu atom cesium
133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.129.631.770 kali. Jadi ini adalah sistem 1 detik yang baku sekarang yang dipakai, itu adalah waktu atom cesium ya untuk melakukan getaran. Bentuk baku. Bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10 ya. Pangkat pada bilangan dasar 10 tersebut menunjukkan jumlah 0. Jika pangkatnya positif, maka nolnya ke belakang, dan jika pangkatnya negatif, maka nolnya ke depan. Contoh, misalnya 10 pangkat 2. Nah, itu nilainya sama dengan 100. Tapi kalau 10 pangkat min 4, nilainya 0,001. Oke, jadi kalau 10 pangkat 2, pangkatnya positif, maka 0 di belakang, ada 2. Kalau pangkatnya negatif, 0 di depan, ada 4. Jadi situ kan 10 minus 4 sama dengan 0,0001, ada 4 nolnya di depan. Jika pangkat bilangannya berpindah posisi dari pembilang menjadi penyebut, maka pangkatnya berubah tanda. Contoh misalnya 1/10 itu sama dengan 1/10 pangkat 1, ya kan? 10 pangkat 1 ya sama dengan 10. Nah, kalau kita naikkan ke atas, asalnya di bawah tuh, naikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi minus. Nah, maka 1 kali 10 pangkat min 1 itu nilainya adalah 0,1. Kemudian nih, 1 bagi 1000. Nah, 1 bagi 1000, nolnya kan ada 3 tuh, maka 1/10 pangkat 3. Naikkan ke atas, maka 1 kali 10 pangkat min 3 atau 0,001. Oke, contoh yang lain. Misalnya 800. 800 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk baku, 800 sama dengan 8 kali 100. Atau 8 kali 10 pangkat 2. Nah, itu bentuk bakunya. 1280 itu sama dengan 128,0 kali 10 pangkat 1. Atau sama dengan juga 1,280 kali 10 pangkat 3. Nah, itu. Jadi kalau kita geser koma, maka pangkatnya bertambah. 0,456 itu sama dengan 4,56 kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau kita gesernya ke kanan, pangkatnya minus. Kalau kita gesernya ke kiri, pangkatnya plus. Contoh terakhir, 0,00024 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 4. Jadi bisa kita lihat tuh, dia akan bergeser ke kanan, komanya sebesar 1, 2, 3, 4. Nah, maka 10 pangkat minus 4. Itu bentuk baku ya. Nah, ini kalau bentuk-bentuk yang lain ya. Bentuk baku yang lain ada yang namanya atto, femto, piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, dan tera ya. Nah, kalau makin ke atas, makin kecil. Makin ke bawah, makin besar. Nah, makin ke atas makin kecil. Misalnya ya, mikro, nano. Nah, itu kan ukuran yang sangat kecil. Kalau 1 meter itu adalah 1 juta mikrometer. Nah, maka kalau kita ibaratkan 1 meter itu panjangnya adalah kira-kira segini ya. Nah, itu dibagi 1 juta. Nah, itu namanya 1 mikro. Tapi kalau makin ke bawah, makin besar, kilo. Kilo itu artinya 1000. Jadi misalnya, berapa harga es krim? 5K. Nah, biasanya kan 5K itu artinya 5000. K itu singkatan dari kilo. Lalu, yang di bawahnya lagi, mega, itu lebih besar lagi. Jadi misalnya, uang 1 M ya, bukan miliar di sini, 1 M, 1 million. Nah, 1 million atau 1 mega itu nilainya sama dengan 1 juta. Nolnya ada 6. Makin ke bawah lagi giga. Nah, ukuran biasanya kalian mengkonsumsi paket internet. Nah, itu namanya giga, itu nilainya 1 miliar. Kalau tera itu nilainya 1 triliun. Jadi 1 meter kalau dibandingkan misalnya ada jarak 1 gigameter, nah berarti jaraknya itu adalah 1 miliar meter gitu. Jadi makin ke bawah makin besar. Simbolnya, nah itu
Kalau atto A, femto F, pico P, nano N, mikro. Nah, ini yang agak beda nih. Jadi mikro itu dituliskan dengan lambang seperti itu, seperti huruf U, itu dibacanya mu. Ya, kemudian mili M, kilo, K, mega, M, giga, G, tera, T. Nah, semuanya sama. Jadi kalau yang bawah-bawah itu simbolnya huruf besar ya. Kalau ke atas itu huruf kecil. Itu menunjukkan bahwa dia kecil. Kalau ke bawah itu besar, menunjukkan ukurannya besar. Kemudian besaran turunan. Nah, jadi selain dari yang 7 besaran pokok berdimensi dan 2 yang tidak berdimensi tadi, ada yang disebut dengan besaran turunan. Misalnya di sini luas besaran pokoknya itu adalah panjang dengan lebar. Maka kalau dikalikan namanya luas, disebut sebagai besaran turunan. Jadi panjang kali lebar, nah itu besaran turunan. Volume, kenapa jadi turunan? Karena dia panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis, kenapa turunan? Karena massa dibagi dengan volume. Kecepatan, karena perpindahan dibagi dengan waktu. Kecepatan tadi perpindahan bagi waktu. Kalau percepatan, kecepatan bagi waktu. Gaya, massa kali dengan percepatan. Usaha dan energi itu dituliskan dengan gaya kali perpindahan. Impuls dan momentum, gaya kali waktu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Jadi selain dari yang 7 yang berdimensi dan 2 yang tidak berdimensi dari besaran pokok, disebut sebagai besaran turunan. Masih banyak yang lain ya, misalnya kayak daya listrik, nah, tegangan listrik, nah itu juga besaran turunannya. Oke, kemudian ini untuk menentukan dimensi ya. Untuk menentukan dimensi di sini kita ambil contohnya yang paling sering aja, misalnya seperti gaya. Nah, gaya itu adalah hasil kali antara massa dengan percepatan. Massa itu satuannya adalah kilogram, dimensinya adalah M besar. Percepatan itu satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Meter itu lambang dimensinya adalah L, sedangkan per sekon pangkat 2, kalau per kan kita naikkan ke atas jadinya pangkatnya minus, jadi L T pangkat min 2. Jadi kalau nya sekon satuannya dimensinya adalah T, nah yang asalnya di bawah meter per sekon pangkat 2 naikkan ke atas jadinya sekon pangkat min 2, maka satuannya tadi adalah sekon dan dimensinya adalah T. Jadi massa dikali dengan percepatan sama dengan M dikali dengan L T pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, maka hasilnya adalah M L T min 2. Nah, itu juga berlaku sama seperti yang lain-lain. Untuk contoh B, berat jenis, kemudian tekanan, dan usaha juga yang D, dan E-nya daya, itu sama caranya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah latihan. Oke. Ini nanti latihannya, konversikan satuan-satuan panjang berikut. 30 km sama dengan titik-titik meter, 4 inci sama dengan titik-titik meter, 5 meter sama dengan titik-titik milimeter, 250 mm sama dengan titik-titik meter. Nanti ini silahkan dicoba di rumah, hasilnya difoto, nanti dikirimkan ke Bapak ya. Oke, lanjut berikutnya. Soal berikutnya nih, bila 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 on sama dengan 1000 gram, 100 gram, 1 gram sama dengan 1000 miligram, dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Tentukan, nah ini soal juga ya lanjutannya, 2,5 ton sama dengan titik-titik kuintal. 18 kuintal sama dengan titik-titik kilogram, 20 kilogram sama dengan titik-titik ton, 50 gram sama dengan titik-titik miligram, dan 750 gram sama dengan titik-titik on. Nah, ini lanjutannya. Silahkan nanti dicoba di rumah, kemudian nanti dituliskan hasil di kertas dan difoto ya, nanti dikirimkan. Oke. Nah, kalau untuk ini lewatkan saja ya. Kita lanjut aja yang berikutnya. Nanti terlalu banyak soal, kalian akan pusing.
Lanjut. Yang ini juga kita lewati saja. Selesai. Oke. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja kalian berikan di komentar yang ada di kelas online ya. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinir oleh wali kelas. Sampai di sini dulu apa yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.